Ini kan Kadis PUPR itu kalau saya baca-baca di sejumlah media daerah itu kan disoroti sebagai orang dekatnya Bobi Nasution, Gubernur Sumut dan pernah menjadi walkot. Bahkan si TOP ini juga pernah jadi PLT Sekda Kota Medan dan disebut juga membantu pemenangan pilkada di Kota Medan dan di Sumut gitu. Nah, pertanyaan saya tuh apakah nantinya KPK akan mengusut adanya setoran uang ke Bobi Nasution? Kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif, senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua. Mantan Presiden Joko Widodo ini tampaknya sudah mulai ada tanda-tandanya kehilangan kesaktiannya ya. Karena Komisi Pemberantasan KPK itu mengaku saat ini tengah menelusuri aliran dana ke menantu Joko Widodo, yakni Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, menyusul dilakukannya operasi tangkap tangan terhadap kepala PUPR, Topan Obaja Ginting. Ini dia dikenal sebagai orang dekat dari Bobi Nasution. Kasus ini memang cukup mengejutkan, ya, menggemparkan, bukan karena OTT-nya, tetapi kaitannya dengan Bobi Nasution itu. Apalagi kemudian Menteri PUPR langsung bertindak tegas mencopot atau memecat Kepala PUPR Sumatera Utara ini. Kasus ini akan menjadi ujian paling nyata bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah mereka ini tidak lagi berada di bawah pengaruh dari Jokowi, karena mereka ini kan tadinya dipilih di eranya Jokowi saat masih menjadi presiden. Last minute menjelang dia menjadi presiden, dia masih membentuk tim tel untuk memilih para komisioner KPK itu. Sekaligus ini bisa menjadi bukti bahwa mantan presiden itu sudah kehilangan tajinya, sudah kehilangan pengaruh dan kesaktiannya ya, tidak bisa lagi sesuka hatinya menggerak-gerakkan KPK gitu ya, misalnya untuk melibas lawan-lawan politiknya dan melindungi para kroninya. Karena kenapa saya menyampaikan pertanyaan semacam itu, ini bukan hanya kasus yang berdiri sendiri, walaupun ini langsung berkaitan dengan keluarga Jokowi langsung ya, karena menantu ini ya. Sebelumnya itu KPK juga sudah mulai berani tuh menyentuh orang-orang yang dikenal juga sebagai kroni dari Joko Widodo. Kan KPK beberapa waktu yang lalu sudah memanggil Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam kasus korupsi dana hibah dari provinsi untuk kelompok masyarakat. Khofifah pada waktu itu nggak bisa hadir dengan alasan karena dia sedang menghadiri wisuda putranya di Universitas Peking di Beijing, Cina. Dan KPK sudah menjadwalkan kembali pemanggilan Khofifah Indar Parawansa. Ini nggak main-main ya dalam kasus ini, karena mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang juga sudah diperiksa oleh KPK, dia menyatakan bahwa dalam soal hibah itu ya Khofifah tahu betul alokasinya seperti apa, karena itu dibicarakan antara gubernur dengan pimpinan DPRD. Sementara Kusnadi sendiri menyiratkan bahwa dia juga terlibat ya, karena dia menyatakan dia kalau mau ditahan juga siap. Ini dalam kasus ini kan sudah ada satu orang wakil ketua DPRD yang sudah divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi ini. Bukan dugaan lagi ya kalau sudah bersalah, dalam kasus korupsi dana hibah itu. Dan yang juga ini sangat seru, yang sedang ini kasusnya sekarang sedang
usut gitu ya, ini soal dugaan korupsi kuota haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Pada waktu itu heboh ini sampai kemudian dibentuk pansusnya dan Ketua KPK menyatakan bahwa ini kasusnya bukan hanya kasus tahun 2004 tapi juga 2023. Kalau tahun 2004 itu kan yang paling rame ya, ini karena berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan 20.000 yang seharusnya itu dimaksimalkan untuk haji reguler supaya tidak mengurangi, bukan tidak ya, mengurangi antrian panjang, malah diserahkan 50%-nya untuk ONH plus. Ya ini ada duit gede di situ, tercium duit gede dan sudah banyak yang diperiksa nih, termasuk ini Dai Khalid Basalamah sudah memberikan penjelasan soal ini dan banyak lagi yang sudah diperiksa. Saya kira ini tinggal waktu saja untuk menaikkan statusnya ini menjadi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan kita tentu ingat ya kenapa kemudian orang mengait-ngaitkan dengan Joko Widodo ya karena pada waktu pansus itu dibentuk dan bekerja, pansus itu tidak pernah berhasil memanggil Yakut Khalil Qomas karena dia mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk keliling-keliling di luar negeri itu. Kan agak aneh ada seorang Menteri Agama kemudian diminta keliling-keliling terus dan nggak pulang sampai kemudian masa kerja DPR dan masa kerja pansus itu berakhir. Mau tidak mau kita orang pasti mengkaitkan ini adalah inner circle Joko Widodo yang sekarang sudah mulai diusut oleh KPK. Di eranya Jokowi nggak mungkin ini terjadi. Tetapi kan kenapa kemudian kita bisa menyimpulkan atau kita menduga-duga bahwa Joko Widodo itu sudah mulai kehilangan kesaktiannya. Ini yang paling seru tentu saja kasus yang OTT di Sumatera Utara ini ya. KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal Sumut. Ada 6 orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembangunan dan preservasi jalan di Mandailing Natal. Salah satunya adalah Kepala PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting. Ini merupakan OTT kedua yang dilakukan KPK dalam tahun 2025 setelah sebelumnya pada pertengahan Maret KPK juga melakukan OTT lagi-lagi ini Kepala Dinas PUPR tapi tingkat kabupaten dan 3 orang anggota DPRD di Kabupaten Oku ini Ogan Komering Ulu di Sumatera Selatan. Nah, kita balik yang ke Sumatera Utara. Dalam jumpa pers yang dilaksanakan kemarin hari Sabtu 28 Juni 2025, pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK, Absep Guntur Rahayu itu menjelaskan kronologi penangkapan itu atau kronologi OTT di Sumatera Utara. Pada tanggal 22 April tahun 2025, Saudara Kir, ini adalah Direktur Utama PT DNG, bersama dengan Saudara TOP, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, kemudian juga Saudara RES, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, merangkap sebagai PPK atau pejabat pembuat komitmen dan staf UPTD Gunung Tua lainnya melakukan survei off-road di daerah desa Sipiongot dalam rangka meninjau lokasi proyek pembangunan jalan. Saudara TOP selaku Kepala Dinas PUPR kemudian memerintahkan Saudara RES untuk menunjuk KIR sebagai rekanan penyedia tanpa melalui mekanisme dan ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi pada saat melakukan survei tersebut, seharusnya pihak swasta itu tidak hanya sendirian yang diikutkan. Di sini sudah diikutkan Saudara KIR sebagai Direktur Utama PT DNJ ini sudah dibawa sama Saudara TOP ini, Kepala Dinas PUPR. Kemudian juga TOP ini memerintahkan Saudara RES untuk menunjuk Saudara KIR. Sini sudah terlihat perbuatannya. Meeting of mind-nya sudah terlihat bahwa ada kecurangan. Ada ditunjuk. Seharusnya ini kan melalui proses lelang yang memang benar-benar transparan gitu ya, tidak ditunjuk seperti itu. Kemudian pengadaan tersebut di jalan proyek pembangunan jalan Kutaim Baru Sipiongot itu nilai proyeknya tersebut sekitar 157,8 miliar.
KIR kemudian dihubungi oleh saudara RES yang memberitahu bahwa pada bulan Juni 2025, bulan ini ya, akan tayang proyek pembangunan jalan dan meminta KIR menindaklanjutinya dengan memasukkan penawaran. Jadi nanti proyek-proyek tersebut akan tayang ya, dan tinggal masukkan penawarannya. Itu KIR ini sebagai Direktur Utama PT DNG. Kemudian pada tanggal 23 sampai 26 Juni 2025, KIR kemudian memerintahkan stafnya untuk berkoordinasi dengan RES dan staf UPTD untuk mempersiapkan hal-hal teknis sehubungan dengan proses e-katalog. Jadi sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Dari awal memang PT DNG ini yang ditunjuk akan menjadi pemenangnya. Selanjutnya KIR bersama dengan RES dan staf UPTD mengatur proses e-katalog sehingga PT DGN dapat menang proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusal. Untuk proyek lainnya disarankan agar penayangan paket lainnya diberi jeda seminggu agar tidak terlalu mencolok. Jadi mereka juga sudah mengatur waktunya. Jangan sampai dalam waktu yang berdekatan DNG itu menjadi pemenang. Jadi terus-terusan dia menjadi pemenang proyek jalan tersebut. Jadi diatur waktunya, diatur juga cara memasukkan syarat-syaratnya dan lain-lainnya. Bahwa atas pengaturan proses e-katalog di Dinas PUPR Provinsi Sumut tersebut terdapat pemberian uang dari KIR dan RAY untuk RES yang dilakukan melalui transfer rekening. Jadi ada yang diberikan secara langsung tunai, ada yang diberikan juga melalui transfer. Seperti itu. Nah ini seperti perskot atau uang muka gitu seperti itu. Karena ada hitung-hitungannya. Seperti kepala dinas akan diberikan sekitar 4-5% dari nilai proyek. Kalau dikira-kira ya dari 231,8 miliar itu 4%-nya sekitar 8 miliaran. Ya, itu tapi nanti bertahap setelah proyeknya selesai karena pembayarannya pun termin gitu ya, ada termin pembayarannya. Selain itu juga diduga terdapat penerimaan lain oleh saudara TOP dari KIR dan RAY melalui perantara. Jadi tidak hanya melalui langsung, berian langsung, ada yang diberikan juga melalui perantara, tadi kemudian juga ada yang diberikan melalui atau ditransfer melalui rekening. Penangkapan Topan Obaja Ginting ini menjadi bola panas karena ya dia ini dikenal sebagai orang dekat Gubernur Bobi Nasution sejak dia masih menjadi wali kota Medan. Karir lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN ini melejit di era Bobi Nasution itu menjadi wali kota Medan. Pada waktu itu dia diangkat menjadi kepala dinas PU Kota Medan. Kemudian dia itu tetap bertahan di posisi strategisnya selama Bobi menjabat, tapi pada April 2024, Topan itu diangkat menjadi pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Medan. Ini karena pada waktu itu dia menggantikan Wirya Al-Rahman yang menjadi pejabat Bupati Deli Serdang. Jadi dia menjadi orang ketiga ya kalau Sekda itu. Ada pertama adalah wali kota, kedua wakil wali kota, ketiga Sekda. Tapi Sekda ini sebenarnya jauh lebih powerful dibandingkan wali kota, wakil wali kota. Kalau wakil wali kota ya sama seperti wakil presiden, dia adalah ban serep gitu. Topan ini menjadi PLT Sekdanya. Dan ketika akhirnya Bobi itu terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 24 Februari 2025, Topan Ginting itu dilantik menjadi Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Jadi kelihatan dia ngikutin perjalanan karir dari Bobi Nasution, dan yang dipegang posisinya PUPR terus loh ya. Ini kan dinas yang basah. Padahal kalau latar belakang dia kan bukan orang teknis ya, karena dia lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau kalau dulu IPDN. Nah soal ini ditanyakan oleh wartawan dalam jumpa pers kepada Asep Guntur Rahayu, apakah ini sudah dipelajari lah atau dibaca juga oleh KPK bahwa dia ini adalah orang dekatnya Bobi Nasution, dan kemudian yang cukup mengejutkan, Asep Guntur Rahayu itu menyatakan dia tidak tertutup kemungkinan akan memeriksa Bobi Nasution. Profil dari TOP ya Mbak ya, dari PUPR, mana tadi Mbak menyampaikan
orang dekatnya gubernur, Saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya. Kemudian pernah juga menjabat PLT Sekda Kota Medan waktu Saudara BN menjabat Wali Kota Medan gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan adalah apakah KPK akan mengusut Saudara setoran ke BN ataupun ke atasannya dari OB. Nah, tentu ya Mbak Tasya dan rekan-rekan, kami seperti juga yang telah disampaikan beberapa waktu bahwa saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ya, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas ya, atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya. Nah, sangat menarik ini ya, karena kalau kita lihat tadi Asep tidak membantah. Biasanya kalau kayak gini-gini ini pasti cepat-cepat ditutup-tutup atau dibantah atau dialihkan. Justru dia tadi menyatakan KPK tengah bekerja sama dengan PPATK dan akan mengikuti kemana aliran dananya. Ini kecuali karena kalau ada yang transfernya tadi kan biasanya korupsi-korupsi begini kan tidak lewat transfer antar bank tapi melalui duit cash. Tapi penarikan dananya seperti tadi dana besar tadi itu ketahuan, itu alarm PPATK langsung bunyi itu begitu ada penarikan dana 2 miliar mau dikemanakan barang itu gitu ya, dan diikuti kemudian oleh petugas dari KPK. Hanya saja seperti tadi dikatakan oleh Asep Guntur Rahayu, operasi ini memang dia tadi menghadapi dua pilihan, apakah menunggu proyeknya jalan dan duitnya turun, dan itu nanti dana yang mengalir besar sekali sampai lebih 40 miliaran lebih, atau mereka pilihannya mencegah itu jangan sampai kemudian proyeknya berjalan dan kualitas proyek jalannya itu buruk, yang rugi katanya masyarakat tadi kan, apalagi kan uangnya pasti udah disunat sana sini gitu ya. Jadi mereka memutuskan kemudian lebih baik mereka melakukan operasi intercept itu dengan mencegahnya ketika baru dana suap dulu, yang dana suap karena mereka ditunjuk menjadi pelaksana dari proyek itu ya. Ini padahal kalau dibiarkan ya menunggu proyeknya jalan dulu, duitnya bakal gede itu dan akan banyak sekali alirannya kemana-mana dan bahkan lebih banyak yang ditangkap ini. Tapi kelihatannya KPK memilih ini asas manfaat dan mudarat gitu ya. Oke, mereka bisa nangkap lebih banyak, tapi rakyat dapat kualitas jalan yang buruk itu yang dipilih oleh KPK. Tapi masih oke lah, masih dapat kakap karena yang ditangkap adalah kepala PUPR-nya. Bukan hanya penanggung jawab proyek saja gitu, atau pemangku kepentingan, bukan pemangku kepentingan, ya penanggung jawab proyek lah, saya tidak tahu apa namanya itu. Penyebutan nama Bobi dalam kasus ini saja sudah merupakan kemajuan besar ya, karena sejauh ini jangankan nama keluarga Joko Widodo, nama kroninya saja selama ini nggak tersentuh. Kasus Khofifah itu kan sudah terjadi sejak tahun berapa ini ya kasusnya, tahun 2022 kalau tidak salah ya. Dan kalau Yakult ya tahun 2024. Yang terjadi kan pada waktu itu, yang kemudian orang udah nggak berharap lah dengan KPK ini, karena mereka ketika dilantik menjadi pimpinan KPK itu kan mereka langsung menggelar perkara kasus Hasto, dan kemudian Hasto dijadikan tersangka. Bukannya kita bukan nganggap bahwa dalam kasus Hasto kita kemudian permisif karena jumlahnya kecil, bukan. Tapi kalau melihat skala persoalannya dan kemudian bagaimana KPK itu awalnya dibentuk untuk menangani kasus-kasus
korupsi dalam skala besar yang selama ini tidak tertangani atau tidak ditangani dengan baik oleh polisi maupun kejaksaan, ya harusnya kasus Hasto itu bukan jadi prioritas. Tapi yang terjadi kan kemudian Hasto yang jadi prioritas, dan inilah yang kemudian menyebabkan PDIP merasa bahwa ya KPK ini merupakan alat Jokowi gitu, dan ini dalam kasus Hasto itu menjadi digunakan untuk balas dendam dari Joko Widodo. Dan saya kira dugaan itu mungkin nggak terlalu berlebihan juga kalau melihat ada kasus-kasus besar lain yang tidak ditangani, tapi kemudian kasus Hasto yang ditangani, dan yang tentu saja ini menjadi sangat beralasan karena mereka ini kan memang dipilih di eranya Jokowi, waktu menjelang akhir masa jabatan Jokowi, panselnya ditunjuk oleh Jokowi, dan mereka dipilih dan dikirim ke DPR. Pada waktu itu banyak sekali desakan dari civil society untuk DPR menolak untuk melantik mereka ini, dan sebaiknya Pak Prabowo membentuk tim sel baru dan memilih orang-orang baru yang bisa dipercaya oleh Pak Prabowo sepenuhnya. DPR pada waktu itu juga mengembalikan itu ke Presiden Prabowo, tapi ternyata Presiden Prabowo belum siap waktu itu konfrontasi langsung dengan Jokowi, dan mereka itu kemudian tetap diteruskan ke DPR dan akhirnya dilantik menjadi pimpinan KPK oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah sekarang kalau kemudian KPK sudah memanggil Khofifah, mengusut dugaan korupsi kuota haji di eranya Jokowi, yang tampak pada waktu itu kan Pak Jokowi itu sangat melindungi Yakult, kemudian menangkap orang dekat Bobi Nasution, dan terbuka kemungkinan untuk memanggil Bobi Nasution, ya berarti apalagi dong kalau enggak ini kita bisa tafsirkan bahwa Jokowi itu sudah nggak bertaji lagi. Dan pimpinan KPK kelihatannya mulai insaf gitu, menyadari siapa bos sesungguhnya gitu ya, bukan Joko Widodo tapi Prabowo Subianto. Bukan hanya KPK loh ya, Kejaksaan Agung itu juga sudah mulai melakukan aksi bersih-bersih korupsi di eranya Joko Widodo. Yang terbaru ini kan kasus mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim yang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop sebesar 9,9 triliun. Ini bahkan kabar terakhir ini Nadiem Makarim itu dicekal ke luar negeri. Tapi menurut saya untuk menjadi ini hanya semacam test case saja. Apakah KPK benar-benar sudah berubah dan Jokowi sudah kehilangan kesaktiannya? Menurut saya kita bisa menyimpulkan kalau 2-3 kasus tadi itu diberesin tuntas sampai dibawa ke pengadilan, dan kemudian yang paling seru menurut saya ini jadi indikator yang paling kuat kalau kemudian KPK itu mengusut kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, ini seorang aktivis 98, Ubaidillah Badrun, atas dugaan korupsi dan money laundering 2 orang anak Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming yang sekarang menjadi wakil presiden dan Kaisang Pangarep. Kalau itu yang dilakukan, kita fix menyimpulkan bahwa bukan hanya KPK yang berubah, tapi pemerintahnya Prabowo juga berubah, tidak lagi dalam bayang-bayang Joko Widodo. Tapi mungkin kita bisa ibaratkan ini, kalau ibarat makan bubur panas, ini bolehlah nih dimulai dari pinggiran dulu ya, Khofifah dulu, kemudian Yakult, mulai mungkin agak ke tengah lebih panas, Bobi Nasution, dan baru kemudian ke Kaisang dan Gibran. Kalau itu benar-benar terjadi, ya kita benar-benar bangsa ini punya harapan lah. Dan Pak Prabowo sebagai pemerintahan, dia betul-betul pemerintahan yang mandiri, independen, tidak di bawah bayang-bayang dari Joko Widodo. Saya Arsy Munarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.